Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah wahidil qahhar, yukawwirul laila 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan lidawil albab wal yaqimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul quddus. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil anhar wa ashabil ahya. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Aw kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa bi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqullaha wa rasulahu wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita senantiasa untuk selalu berupaya berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita berupaya untuk selalu menjauhkan segala apa yang sudah dilarang Allah Subhanahu wa taala, sesuai juga dengan contoh yang diperlihatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita maksimalkan usia kita yang pada kesempatan ini Allah berikan kepada kita umur yang panjang dan juga kesehatan. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, Khatib akan menyampaikan satu tema, yaitu menyampaikan amanah Allah dan Rasul. Jamaah Jumat yang berbahagia, berbagai macam amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, mulai dari menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi pengelola bumi ini, menjadi pemimpin di muka bumi ini, itu adalah merupakan suatu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia pada umumnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala
mengkhususkan juga kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa menyampaikan amanah atau memberikan amanah itu kepada ahlinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran surat An-Nisa ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kepada kita semua untuk menyampaikan atau menegaskan kepada amanah-amanah sesuai dengan ahlinya, dan juga memutuskan hukuman kepada sama manusia dengan cara adil. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengajaran bagaimana cara orang-orang terdahulu memberikan keputusan yang adil kepada umatnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang mukmin khususnya berikan amanah dalam kehidupan ini, bahwa sebahagian besar 90% dalam kehidupan manusia khususnya pada orang-orang mukmin adalah yaitu dalam menjalankan amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama, kita untuk menjalankan kehidupan di dunia ini adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan amanah, yaitu perintah Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ketika kita diberikan juga amanah-amanah dari orang-orang yang memberikan amanah kepada kita, maka tentunya amanah tersebut harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya pula. Karena merupakan amanah ini adalah merupakan bagian daripada amal saleh kita, bahwa Allah akan memberikan porsi amanah-amanah itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Qul kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Bahwa katakanlah ya Muhammad, bahwa setiap kalian adalah memiliki kapasitas kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, lakukan segala amanah itu sesuai dengan yang sudah diamanahkan Allah kepada kita. Kalau kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kemampuan amanah menjadi seorang pemimpin, jadilah menjadi seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mengayomi seluruh rakyatnya, pemimpin yang betul-betul menjadi contoh suri teladan baik dalam sikap, perilaku dan perbuatannya. Adalah pemimpin, sosok pemimpin yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian juga Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini adalah merupakan satu sosok pemimpin yang betul-betul bisa jadikan sebagai suri teladan di dalam kehidupan manusia bahkan sampai hari kiamat. Jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian juga pemimpin amanah yang lain adalah ketika kita diberikan amanah di dalam kehidupan juga bermasyarakat, baik dalam satu tingkat bawah RT, kemudian juga kepala lingkungan, kemudian juga camat, bupati, gubernur, bahkan sampai kepada presiden. Itu adalah juga merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin dalam hal ini adalah pemimpin yang betul-betul bisa memberikan satu tolak ukur dalam kehidupannya, yaitu dalam rangka untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat dan bangsa. Kemudian juga dalam bidang segmen yang lain, tentunya diantaranya adalah dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah amat sangat memberikan satu pencerahan kepada bangsa dan negara ini, yaitu bagaimana mengangkat harkat dan derajat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mulia, menjadi bangsa yang bermartabat, adalah akan mencetak generasi-generasi penerusnya, akan juga mencetak generasi-generasi pemimpin yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin yang sudah barangkali sudah waktunya untuk pensiun.
dan akan menggantikannya adalah para pemuda-pemuda ini. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa tidak aku turunkan suatu kepemimpinan kecuali kepada anak muda. Tidak akan aku berikan suatu ilmu pengetahuan agama khususnya kecuali kepada anak muda. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan berhala-berhala daripada rajanya dan juga yang disembah oleh masyarakatnya pada waktu itu, keadaan beliau dalam keadaan masih muda beliau. Kemudian juga ketika beliau juga diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu juga dalam keadaan masih muda. Oleh karena itu, bahwa para pemimpin-pemimpin dalam hal ini adalah di bidang ilmu pengetahuan. Kita harus betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu mempersiapkan generasi-generasi yang betul-betul mereka akan menjadi satu generasi pengganti generasi yang akan datang. Jamaah rahimakumullah. Dalam Al-Quran ditegaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga mengkhianati orang-orang yang memberikan amanah kepada kalian, padahal kalian sudah mengetahui. Jamaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan janjinya kepada hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan amanah-amanah itu. Wa'ufu bi'ahdillahi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Penuhilah semua janji-janjimu kepada Allah. Amanah-amanah Allah dilaksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu janji, yaitu kemudahan-kemudahan dalam setiap satu visi, misi, target daripada seorang pemimpin yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada budak-budak. Jamaah rahimakumullah. Kemudian juga dalam kehidupan kita beragama, bahwa di situ pun harus ada pemimpinnya. Dalam hal ini insyaallah adalah Menteri Agama, Kemenak, kemudian juga orang-orang yang saleh, para ulama, cendekiawan muslim. Mereka adalah berkontribusi dalam rangka untuk bagaimana menciptakan generasi-generasi yang berakhlak mulia, generasi-generasi yang memiliki ilmu pengetahuan agama. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, wa may yuqimu biddin, barang siapa yang diberikan kepahaman terhadap agamanya, maka insyaallah Allah akan berikan kemudahan dalam segala capaian kehidupannya. Jamaah rahimahumullah. Itu adalah merupakan salah satu amanah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang pertama adalah fil ardi khalifah, yaitu di muka bumi kita semua akan menjadikan seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ibadillahi sholihin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Atau kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini
kembali mengingatkan khatib kepada kita semua, mari kita senantiasa berupaya untuk melaksanakan amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, juga amanah dari orang-orang yang telah memberikan kepercayaan ataupun amanah kepada kita semua. Dalam hal ini adalah kapasitas rakyat dalam memberikan amanah kepada pemimpin-pemimpin yang sudah kita pilih barusan ini. Oleh karena itu, maka satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza du'iyatil amanah fantadiris sa'ah, qala kaifa ida'atuha, qala idza usidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Maka barang siapa yang senantiasa untuk tidak beramanah ataupun memberikan satu amanah kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maka oleh karena itu, insya Allah kita semua yakin dan percaya bahwa orang-orang yang diberikan amanah ini adalah orang-orang yang senantiasa teruji, baik secara akhlaknya, akidahnya, maupun juga kapabilitasnya. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita doakan saudara-saudara kita yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amanah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ashrah sudurana wa yassir umurana wa hasil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw